Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini saya akan memberikan pembahasan sedikit mengenai tugas kalian yang kalian sudah kerjakan dengan baik. Tapi sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Syahril yang ada di YouTube. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab di YouTube karena nanti ngetik. Jadi saya langsung jawab dulu di sini. Jadi mungkin di menit yang Syahril tag di situ, di sana sudah ada soal ya Syahril. Jadi ada soal, lalu dirubah menjadi beberapa kalimat. Jadi sehingga mungkin Syahril bisa menyimak kembali. Di situ ada proposisi majemuk kalimat pertanyaannya, bukan pertanyaannya, soalnya itu adalah proposisi majemuk yang dirubah menjadi proposisi atomik. Jadi itu bukan kalimat tanya, itu yang pertama ya. Jadi kalau dia masih proposisi majemuk lalu dia berbentuk kalimat tanya, itu yang tidak bisa dirubah. Tapi kemarin yang diketik yang ditak oleh Syahril itu adalah bentuk kalimat atomik yang sudah dirubah dari kalimat yang di atas tadi, yang panjang tadi, sehingga menjadi seperti itu. Jadi, kalaupun disebut bisa jadi kalimat tanya, tentu tidak, karena itu sudah menjadi hasil jawaban, maksudnya bukanlah kalimat proposisi majemuk, dia sudah menjadi atomik. Nah, kemudian teman-teman perlu juga ketahui kembali bahwa kalimat tanya itu ada syaratnya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada bentuk ingin menanyakan suatu keadaan ataupun yang lainnya. Yang kedua, diawali dengan kalimat misalkan biasanya bagaimana, siapa, di mana, berapa, seperti apa, kapan, dan yang lainnya. Kemudian di akhir kalimat selalu diberikan tanda tanya. Saya rasa cukup penjelasan saya mengenai pertanyaan Syahril. Oke, sekarang saya lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai tugas kalian yang saya janjikan akan saya buat videonya. Di sini ada soal dua ya, dua soal maksudnya. Yang pertama adalah implikasi P terhadap Q. Yang kedua adalah biimplikasi. Biimplikasi ini, maaf HP-nya bunyi-bunyi. Saya matikan dulu nih. Ini adalah soal pertama dan ini adalah soal yang kedua. Jadi pertanyaannya di sini kemarin adalah apakah dia kontradiksi, tautologi, atau statis, saya singkat saja. Dan apakah dia ekivalen? Mungkin di kelas A, B, C kemarin saya tidak masuk, kelas A, B saya tidak masukkan apakah dia ekivalen atau tidak. Tapi di kelas C saya masukkan, tidak masalah. Nah, pertama kita harus pastikan meneliti dulu, menganalisa dulu, bukan meneliti ya, tapi menganalisa berapa variabel yang diminta oleh soal tersebut. Ini kayaknya saya kasih gini aja deh, karena nanti kita minta ekivalennya. Jadi ada satu soal. Nah, pada soal ini kita bisa lihat ada berapakah variabel. Cara mencarinya yaitu kita hitung setiap variabelnya. P, Q, R. Adakah setelah ini? Tidak ada. Jadi kita bisa sebut bahwa soal ini memiliki 3 variabel, yaitu P, Q, dan R. Sehingga nanti isian setiap barisnya pun berbeda, tidak sama dengan contoh di slide saya, yaitu dengan 2 variabel, yaitu P dan Q saja ya teman-teman ya. Kita buat tabelnya. Gini. Nah, kita sebut di sini ada P, lalu kita sebut Q, lalu kita R. Jangan ditukar adik-adik, saya selalu mengikuti dari buku saja, di buku tidak ada R di depan, atau Q di depan, biasanya selalu di buku tuh P di depan, Q dan R. Walaupun si pengarang tidak ada, ataupun di jurnal-jurnal lain tidak ada yang mengatakan bahwa Q harus di belakang itu tidak ada, tapi ini sudah seperti ini biasanya. Nah, kemudian kita akan tentukan kolom, tentukan isi barisnya pada P, Q, dan R. Karena ini ada 3 kolom, jadi kita akan membuat 2 baris setiap kolom.
Pertama kita isi true. Isi dulu pada kolom Q-nya. True-nya ada 4 kali, teman-teman. Ini. Lalu setelah itu false. Nah, jadi satu kolom ya teman-teman ya, ada 8 baris. Ada 8 baris. Dan ini harus dihafal. Yang pertama adalah true-nya 4 kali. Lalu setelah itu false-nya 4 kali. Wah, true-nya mindah. Lalu ada Q. Di sini kita buat true-nya 2 kali. Lalu false-nya juga 2 kali. Ini juga kalian harus hafalkan. Itu sudah perlu dihafalkan, ini sangat mudah teman-teman. Yang terakhir baru kita acak seperti ini. Nah, true false, true false, true false, true false. Sudah, kita kecilkan dulu ya biar mudah karena bakalan rame nih di belakangnya. Aduh, maafin. Ya, hancurin dia. Ya. Nah, setelah itu adik-adik kita sudah mendapatkan 3 variabel yang diharapkan nanti kita bakal bisa menjawab soal-soal yang tadi ya. Nah, sebenarnya mudah sekali kalau di Word ini kita bisa warnai atau di Excel juga lebih mudah. Setelah itu kita sudah dapat 3 variabel. Saya tandain dulu. Nah, pertama kita kerjakan dulu, bukan kerja ini, kita lihat lagi di sini ada nggak satu variabel yang dia harus diubah lagi. Kalau P sudah ada ya, P-nya sudah ya. Q oke. R oke. R ada oke lagi. Tapi di sini ada negasi Q. Berarti kita buat lagi negasi Q di sini ada deh. Negasi Q ini artinya adalah nilai kebalikan dari Q itu sendiri. Dia bisa dinegasi Q, bisa dinegasi R, bisa dinegasi P, nggak mesti harus dinegasi Q ya adik-adik. Nah, jadi kita akan fokus pada huruf yang ada di variabel Q karena yang diminta di sini adalah negasi dari Q-nya. Berarti kalau negasi Q-nya, berarti kalau Q-nya itu bernilai T, maka negasinya adalah F. Jika Q bernilai T, maka negasinya F. Jika Q-nya Q nilainya F, maka negasinya adalah T. Sama juga di sini. Oke, ya adik-adik ya, sejauh ini paham ya. Oke, kita kopas aja biar cepet. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Nah, sudah semuanya. Selanjutnya kita akan mencari yang aturan operannya masih ringan-ringan. Seperti ini. Ini masih ringan, ini juga masih ringan, dan ini masih ringan. Yang agak berat adalah ketika menggabungkan hasil dari ini dan ini menjadi diimplikasi seperti simbol yang ini tadi, teman-teman. Salah. Nah, pertama kita proses dulu yang ini. Di sini kita letak. Kita kecilin lagi, teman-teman. Nah, yang kita lihat di sini adalah implikasi P maka Q. Jika P maka Q. Nah, kalian masih ingat kan bahwa untuk implikasi dia di sini P-nya, saya enter aja, P-nya harus bernilai benar
Q-nya bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Selain itu, dia bernilai benar. Oke. Kita mulai dari P dan Q. Kita fokus di sini. Nah, di sini adalah yang kita cari dulu yang ini, teman-teman. Di mana TF. Ini TT, bukan. Ini juga sama lain. Nah, ini adalah true false. Nah, ini sesuai dengan hukum yang ini tadi, maka nilainya adalah false. Maka kita beri nilai false. Ini juga sama, true false, sama dengan hukum implikasi yang di sini, maka nilainya juga false. Bagaimana dengan false true? Ini sudah jelas tidak sama dengan hasil aturan yang di sini. Karena apa? Karena false-nya berada di depan. Sudah lihat ya, kalau sudah false-nya di depan begini, berarti dia pasti true. Ini juga true. Jadi sangat mudah ya adik-adik ya. Jadi yang kalian teliti adalah di mana true-nya itu berada di depan seperti ini. Lalu kalian cek yang kedua apakah dia false. Kalau jika dia true, di depannya sudah true lalu yang keduanya true, ya pasti dia true. Tapi kalau di depannya tapi jika misalkan di depannya sudah benar nih true, tapi ternyata di kolom selanjutnya, di baris yang selanjutnya dia false, maka dia sesuai dengan aturan ini, maka hasilnya adalah false. Oke, adik-adik ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita hapus ini. Saya hapus saja ini untuk mempermudah saja. Kita akan ini sudah kita dapat ya hasilnya adik-adik ya. Kita beri dulu tanda biru. Ding, ini sudah dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali yang ini. Apa yang diperlukan di proses ini? Oke, yang perlu kita lakukan adalah memproses yang ini, satu, dan yang ini yang kedua nantinya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lakukan yang kecil-kecil dulu ya Dede ya, jangan besar-besar. Nah, yang ini dulu. Nah, sekarang kita fokus pada variabel P dan R. Saya akan hapus ini. Lalu kita fokus pada R. Salah warnanya. Nah, sekarang dia minta sama, yaitu implikasi tanda seperti ini. Jika P maka R. Sama juga jika true, false, maka hasilnya pasti false. Sama seperti yang tadi, maka caranya sama juga, kita cari true-nya. Yang di awal adalah bernilai true. Jadi kita fokus pada ini. Nah, yang ini. Ya, karena apa? Karena pada P ini true-nya di awal. Sudah memenuhi syarat yang ini tadi. Lalu apakah yang keduanya false? Kita cek lagi. Ini true, yang kita fokus di sini. Saya kasih tanda kuning. Lalu kita fokuskan di sini. Kenapa? Karena kita fokus di sini karena kita melihat bahwa untuk tanda untuk implikasi yang awal itu harus true. Yang memenuhi syarat implikasi ini true. Oke, sekarang kita lihat ini true, true. P-nya true, R-nya true. Tidak sesuai dengan ini ya, adik-adik ya. Maka kalau sesuai dia false, kalau dia tidak sesuai maka kita beri tanda true. Bagaimana dengan yang kedua? True, false. Maaf ini ya, terganggu sekali. Nah, berarti dia sesuai
dengan ini true, false. Jadi hasilnya adalah false. Maka kita letakkan di sini false. Lalu bagaimana tanda yang ketiga? True, true. Tidak sesuai dengan yang di atas, maka kita kasih true. True, false yang terakhir ini ya, sesuai ya. True, false, maka hasilnya false. Kita letakkan false di sini. Selain ini ya, ini sisanya karena tidak memenuhi syarat di awal, karena dia false. Kalau implikasi di awal harus true, maka nilainya yang ini dan ini seterusnya yang oranye pasti true. Kita letakkan true. Karena dia tidak sesuai dengan aturan implikasi tadi. Karena implikasi aturannya adalah jika true, jika P-nya, variabel P bernilai true, kemudian R-nya bernilai false, maka hasilnya harus false. Tapi selain itu, jika tidak seperti itu, semuanya bernilai true. Oke. Karena ini masih kita kasih tanda warna ini saja. Nah, selanjutnya adik-adik, kita tambahkan lagi. Setelah kita membuat yang ini, kita proses lagi yang ini, ya. Jadi jangan langsung memproses menggabungkan semuanya. Seperti ini cara membuatnya. Nah, udah aktif dulu. Maaf ya, suara ayamnya ini sangat. Oke. Nah, yang sekarang kita perhatikan, di sini bisa kita lihat dulu ya Dede ya, ada lambangnya. Ini adalah lambang apa? Disjungsi ya, disjungsi. Di sini ada R, disjungsi, negasi Q. Untuk negasi Q kita sudah ada di sini, ada R-nya juga, tapi dia minta disjungsinya bagaimana. Baiklah, sebelumnya saya akan kosongkan dulu semuanya. Kita akan fokus ke R. Dan negasi Q. Nah, di sini syaratnya untuk disjungsi, ya, R-nya harus bernilai false. Dan Q-nya juga harus bernilai false atau salah. Maka hasilnya salah. Di luar dari aturan ini, dia bernilai benar. Kita perhatikan, karena yang pertama adalah huruf F, jadi kita fokus pada huruf-huruf yang di awalnya F. Kita lihat, yang ini fokus ya, F. Kita kasih tanda kuning kayaknya, biar terlihat. Jangan kuning nih. Kemudian, ini F juga di awal. Lalu yang ini di awal juga F. Kemudian yang mana lagi? Ya, yang ini. Sisanya bernilai true di awal, jadi tidak memenuhi. Nah, kita akan fokus dulu yang ke kuning, warna kuning. Jika F, ini nilainya F, ya bukan jikalah, bukan. F atau F, maka hasilnya harus F, ya. Tuh, kenapa sih? F, sesuai dengan aturan ini tadi, F, maka hasilnya adalah F. Kita F di sini. Nah, lalu bagaimana dengan ini? F di awal, harusnya sini F, tapi karena di sini true, maka dia tidak sesuai dengan aturan yang ada di sini, maka hasilnya adalah true. Lihat lagi yang ini, yang kuning. Ini F, dan ini F juga sama, F, maka hasilnya adalah F. Maka kita letakkan F. Lalu ini F di awal, tapi hasil yang kedua true, tidak sesuai dengan aturan yang di sini. Di sini harus F, bukan FT, maka dia bukan hasilnya F, tapi hasilnya true. Sisanya, karena sudah tidak sesuai dengan aturan ini, yaitu di sini TF, sisanya kita isi true. Karena dia harusnya bukan, nah di sini kita isi true.
Nah, sudah jadi. Inilah hasil yang rincian dari yang kedua tadi ya. Oke. Ini kita kasih tanda warna. Tadi warna apa yang tua ini? Salah. Ini kayaknya. Ketuaan. Oke lah, kalau begitu ya, kita kasih samain aja. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan ini dan ini. Selanjutnya, kita akan melakukan proses biimplikasi. Kita kopas dulu, teman-teman. Dan ini adalah gemes sekali ya kalian membuat saya pakai Word gini ya. Nah, kita kasih dulu tanpa warna. No color. Sekarang kita akan fokuskan. Ini kita no color dulu, sudah selesai, nggak dipakai lagi. Oke. Sekarang kita fokuskan pada yang oranye ini ya teman-teman ya. Dan kita akan lebih fokus ke tanda biimplikasinya, yaitu biimplikasi pada kolom ini, dan kolom yang ini yang saya tandain oranye tadi. Nah, biimplikasi, kalau kalian masih ingat, yaitu jika variabelnya sama, variabel kedua sama, variabel sama, hasilnya benar. Oke, maka kita akan mengecek benar atau true ya, true sajalah. Nah, kita akan mencari mana yang sama. True, true, ini sama berarti hasilnya true. Ini false, false ya. Ini false juga false berarti hasilnya true. Ini juga sama, true, true berarti hasilnya true. Lalu false, true karena dia tidak sama maka hasilnya false. Cari yang sama, true, true karena dia variabelnya sama, ya true. Ini beda, yang ini beda, maka hasilnya false. Ini juga, ini sama ya teman-teman, hasilnya true. Dan ini juga sama, hasilnya true. Kita sudah mendapatkan jawaban dari kedua soal ini. Sisanya kita bisa menyimpulkan. Saya hapus dulu semuanya. Yang ini. Nah, setelah ini sudah kita dapat ya. Lalu kita akan tentukan apakah kolom yang ini dia adalah tautologi, kontradiksi, atau statis. Karena dia campur, ada true, ada false, ada true, ada false, maka dia statis. Kalau yang ini, karena dia campur juga, maka dia adalah statis. Lalu apakah hasilnya ini ekivalen atau tidak? Hasilnya ini dengan yang hasil yang ini, yang biru ini, sama tidak hasilnya? Kita lihat, tabel pertama true, oke true, sini juga true, true, oke. Tapi baris ketiga sini false, tapi di sini baris ketiga true, berarti dia tidak ekivalen. Jadi seperti inilah caranya kalian mengerjakan tabel kebenaran. Saya rasa lebih mudah ketika menggunakan Word, kalian bisa mewarnai sehingga tidak akan gampang salah ya. Tidak akan mudah salah, maksudnya saya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.